Yang ngelamar kakak ini dia udah punya istri, gitu loh. Kalau misalkan dia yang mencarikan istrinya ya? Iya, yang mencarikan istrinya ya, kenapa enggak gitu. Kasus Virgon ini harusnya dijadikan pelajaran hidup, bukan dipelajari. Ya ini efek balik dari perkataan dia yang dulu kalau saya bilang. Karena dia dulu menuduh klien saya sebagai pelakor. Aja sampai Tenten bersyukur banget gitu. Ini sih jodoh bener-bener cerminan diri sendiri. Wow. Ya, saya ingatkan kamu. Ada banyak yang kamu sakiti keluarga saya. Pokoknya beli sate, lama-lama merah kambingnya. Nah, dia pas mau tos, bawa tangannya udah mundur, dikejar nih. Dikejar kan sampai di atasnya tangan Ricky Harun gitu. Nara bersikeras mau jadi istri kedua, mau dipoligami, yang penting dia baik dan setia. Loh, gimana sih? Ya, saya ingatkan kamu. Ada banyak yang kamu sakiti keluarga saya. Kenapa harus suami aku gitu? Udah tahu dia itu punya istri, tapi kamu malah mendekatin dia lagi. Jadi kita bisa update kasus ya tentang perselengki-selengkian ya. Waduh, ibu gimana nih, Bu? Ternyata kita kira bakal mundur, ternyata maju terus guys. Waduh, bahkan ini ditanya ya, ada cuplikan Balang Atta Halilintar ketika Inarani ditanya ya, kalau ada suami orang ngelamar kamu, apa yang kamu lakukan? Kalau saya sih asalkan dia mau ceraiin istrinya, waduh, saya mau. Lulu. Atau kalau dia ada istrinya, adem ayam aja rumah tangganya, saya juga mau. Kok begini sih gitu Mbak Inara gitu. Jadi kita akan beberapa lihat ya, dan kalau kalian ingat ya dulu bahwa Virgon itu diisukan selingkuh ya sama Tenten Anissa. Nah, ini yang ceweknya cakep ya gitu. Sekarang Tenten Anissa bilang syukurin. Kena karma sendiri lu kan. Buset. Ini ternyata udah lama guys, ini kayaknya tercium aroma-aroma perselingkuhan dengan suami orang. Ini kalau kalian lihat aja ya, tanggapannya ya. Misalnya yang ngelamar kakak ini dia udah punya istri, gitu loh. Kalau misalkan dia Yang mencarikan istrinya ya? Iya, yang mencarikan istrinya ya. Dianya juga baik, dianya juga ngerti agama, dia juga takut sama Allah. Ya, mau dapat yang gimana lagi coba zaman sekarang kan. Gitu, kalau misalnya dia hubungan rumah tangga mereka fine aja, nggak ada yang gimana, terus si suaminya sendiri juga orang yang bertanggung jawab, orang yang beriman, kenapa enggak gitu. Waduh, itu deh guys, kalau yang cowoknya beriman, bertanggung jawab, kenapa enggak gitu. Kenapa kalau diskusi kenapa iya? Kenapa lu ngegasin coy gitu. Masalahnya kan dia bilangnya kalau dia mau ceraiin istri yang pertama ya oke lah gitu. Masalahnya di mana sih cowok baik-baik menceraikan istri untuk bersama perempuan lain. Nah, itu di mananya lelaki baik-baik seperti itu. Terus kalau kamu juga bilang kalau dia rumah tangganya adem ayem, yang bertanggung jawab si suaminya gitu, beriman, kenapa enggak? Masalahnya kenapa si cowok ini rela bohongin istrinya pura-pura lajang demi menikahi perempuan lain gitu. Baiknya di mana gitu loh. Aduh, Inara. Tapi kan banyak yang bilang ya, siapa tahu mereka udah nikah siri dan lain-lain. Nah, tapi seperti yang kemarin Mawa bilang, yang diduga ya Inara Rusli ini sempat ngechat, nge-DM dia untuk memastikan kalian udah talak belum gitu. Itu kan berarti sebenarnya dia udah tahu ya bahwa ini adalah suami orang gitu. Kok digas gitu? Bukannya menyingkir malah ngegas gitu loh. Bukannya ngerem malah ngegas nih. Karena kalau kalian tahu mereka berdua ini kan ya lumayan ngerti agama ya gitu. Bahkan mereka ini ketemunya sama-sama di pengajian kalau nggak salah. Yang satu emang sering ngaji, yang cowok Fahmi ini, yang Inara juga sering ngaji. Kan mereka berarti memang paham banget agama ya. Berarti kan tahu selengki itu salah ya gitu. Nah, ini pertanyaan aja ya gitu. Apalagi Inara ini kan dulunya korban selengki gitu loh. Kok sekarang jadi pelaku selengki? Baik-baik. Tapi kan masalah tidak ada perempuan baik-baik yang mau sama suami orang. Dulu kasus Virgon ini harusnya dijadikan pelajaran hidup, bukan dipelajari. Ya kan? Ini bukannya jadi pelajaran, malah dipelajari. Dulu suami saya selengki caranya begini ya. Untung saya udah pelajari cara-cara selengki biar nggak ketahuan. Nah, seperti itu nih pertanyaan kita ya. Ini pertanyaan besar banget nih. Bingung soalnya. Ya ini efek balik dari perkataan dia yang dulu kalau saya bilang. Karena dia dulu menuduh klien saya sebagai pelakor. Tadi saya sempat telepon Tenten aja sampai Tenten bersyukur banget gitu. Bersyukur banget bahwa akhirnya dia kena sendiri. Nah, itu deh guys. Bahkan mungkin yang dulu tuh masih dendam ya gitu. Wah, kena sendiri dah nih gitu.
Kalau Virgon, ya tanggapannya Virgon, bahkan sekarang Virgon main tebak-tebakan, guys. Ini ada yang bilang ya, dia posting di story-nya dia. Gue udah punya pertanyaan nih, guys, gitu. Telur apa yang ngagetin? Gitu. Jawabannya, daduar. Telur daduar. Gitu. Bang Virgon sekarang skornya 1-1 loh, Bang. Gak mau adu penalti. Bang Virgon 1, Inara 1. Udah adu penalti lah. Ini ada yang komen ya, Virgon, lu mendingan balikan deh sama mantan gitu. Udah sama tabiatnya, definisi jodoh bener-bener cerminan diri sendiri. Wow. Sekarang banyak yang berpihak ya gitu. Maafin saya dulu Virgon. Maafin saya Eva Manurung gitu. Ibunya Virgon yang batu-batu. Ya, saya ingatkan kamu. Ada banyak yang kamu sakiti keluarga saya. Jadi saya juga minta sama menantu saya, kamu kalau bicara jujur, jangan kamu goreng sana goreng sini supaya kami ini tertekan sekeluarga. Apa perlu saya ceritakan yang detail-detail supaya kamu malu? Enggak. Pokoknya beli sate, lama-lama merah kambingnya. Oh. Iya. Waduh, itu sindirannya kemarin Inara ya. Pertamanya beli sate gitu, lama-lama pelihara kambingnya. Nah, mungkin ini maksudnya awal-awalnya sewa LC gitu, lama-lama kok jadi melihara ani-ani gitu. Lebih baik beli sate kambingnya aja, jangan melihara kambingnya gitu mungkin maksudnya dia gitu. Kalau komen-komennya sih lucu ya, ada yang bilang, nyesel bang, gue kemarin bela yang Ono gitu, ternyata kalian sama aja. Waduh, skornya 1-1 ya, ada yang ketawa juga. Soalnya video-video lamanya juga terupdate lagi ya, apalagi di mana kalau kalian lihat ya di sini ada video dia sama Ricky Harun, dia main panahan kalau nggak salah. Jadi Ricky Harun ini udah menyingkir tangannya buat tidak menyentuh wanita ya, karena kan dia bukan muhrim. Tapi Inara ini mepet banget tangannya ke Ricky Harun ya gitu. Jadi netizen ini menduga, oh dulu dia suka sama Ricky Harun nih, dipepet terus gitu. Jadi apakah sama si cowok ini juga Inara ini tipe cewek yang mepet terus apa gimana nih? Nah, ini pertanyaan ya dari para netizen. Oh, kalau kalian lihat ini, nah dia pas mau tos, kalau tangannya udah mundur, dikejar nih. Oh, dikejar kan sampai di atasnya tangan Ricky Harun gitu. Oh, baru tos gitu. Nah, jadi banyak yang bilang, wah ini Ricky Harun hebat banget ya. Jadi dia dari tangannya dia menghindar dari Inara, terus dari tatapan matanya aja juga dia berusaha untuk tidak menatap Inara secara langsung ya. Karena bukan muhrim gitu. Wah, ini baru lelaki keren nih, bro. Bahkan kalau kalian yang bingung ya gitu, jangan-jangan mereka ini udah nikah sirih. Ini bahkan Mawanya aja bilang gitu, kenapa sih harus suami saya gitu. Bahkan Mawanya yang bilang dan dia punya bukti. Inara ini tahu, tapi dia malah gas terus gitu loh. Tapi kan masalah tidak ada perempuan baik-baik yang mau sama suami orang. Kan nggak tahu orang kalau untuk jadi selingkuhan nggak perlu cantik. Perlunya apa? Perlunya nggak tahu diri aja. Tapi kenapa harus suami aku gitu? Kenapa harus suami aku yang kamu ambil? Maksudnya kamu udah pernah nih disakitin. Harusnya kamu bisa lebih memperbaiki diri. Kamu tuh udah tahu dia itu punya istri, tapi kamu malah mendekatin dia lagi. Kenapa kamu nggak mundur gitu? Nah, itu deh guys, itu jawabannya. Jawabannya dari Mawa, kamu tuh udah tahu dia punya istri. Kenapa kamu malah mendekati diri lagi? Nah, ini yang disambung-sambungin sama netizen. Terlihat dari seperti Ricky Harun, kalau misalnya mungkin ya dugaannya kalau si Nara ini udah suka sama cowok, dia pepet gitu. Walaupun Ricky Harun kan udah punya istri juga ya. Tapi makanya ini yang dibilang, kenapa harus suami saya gitu? Kenapa kan kamu udah pernah disakiti dulunya ya? Yang kamu harusnya jadi pelajaran hidup, tapi kamu jadi pelajarin gitu. Kan harusnya kamu bisa memperbaiki diri gitu. Kenapa kamu mendekati dia lagi dan gak mundur gitu loh? Waduh, itu sih kagetnya gitu. Dan apalagi banyak yang bilang kan ini bukti-bukti CCTV 2 jam ini linknya mana bang? Nonton di mana gitu. Nah, tapi Lesku lebih penasaran ya. Masalahnya Lesku cari ini CCTV 2 jam yang dipunyai Mawa ini itu dapatnya dari mana? Apakah dari kamar atau dari ruangan? Kalau Lesku lihat di komen-komentarnya itu tuh CCTV dalam ruangan gitu dia bilang. Maksudnya kan CCTV dalam ruangan 2 jam ini berarti mereka ngewita Ichikiwil ini dalam ruangan yang bukan kamar gitu. Di ruang tamu bagaimana? Berarti sagapung banget ya.
sangat nggak ketampung. Loh. Sangat nggak ketampung untuk mencurahkan hati gitu. Mungkin mereka ngobrol tapi deket-deketan gitu kan, nggak tahu juga ya, sagapung ya gitu. Sangat nggak ketampung. 2 jam pokoknya full durasi ya dari yang Mama bilang ya, dan itu ya adanya perzinahan, hubungan suami istri. Ada lebih lengkapnya lagi. Lebih lengkap tapi Ada di flash disk, perannya juga kelihatan. oke. Kedengaran juga. Oke. Tindakan mereka itu yang benar-benar luar biasa, kayak ya suami istri. Ya kita nggak tahu ya perzinahannya apa ya, hubungan suami istri mungkin ngobrol-ngobrol gitu. Emang kan suami istri kan kalau dalam ruangan berduaan memang sering ngobrol. Bisa jadi juga ya, kita nggak tahu juga ya. Masalahnya 2 jam ini kalau ngewita ini ngapain ya? Ngewita maksudnya ngelamun wirausaha taman gitu. Mungkin mereka mau buat taman bareng, wira swasta gitu kan gitu. Ngewita gitu 2 jam ya gitu. Kita ngewita yuk gitu, ngelamun wirausaha taman gitu loh. Atau ngelamun wirausaha tahu. Pengen buat usaha tahu gitu. Tahu gejrot kita nggak tahu juga ya. Jadi 2 jam dia ngewita gitu, ngelamun wirausaha tahu atau takoyaki ya. Atau tape gitu, nggak tahu juga ya gitu. Pokoknya dia katanya 2 jam aja. McD-nya nggak pegel. McD ngewita 2 jam itu apa nggak baret? Nggak pegel bagaimana nih gitu. Order McD kan gitu. Ngelamun wirausaha tahu isi gitu. Bisa juga kan gitu. Itu yang bikin netizen kesel ya gitu. Apalagi yang bilang dulu kalau jadi selengkian orang nggak perlu cantik, cuman perlu nggak tahu diri doang. Sekarang udah cantik dan nggak tahu diri ya. Nggak tahu dirinya ditipu gitu. Nggak tahu dirinya dibohongin sama si cowok yang bilangnya ngaku bujangan. Bisa jadi seperti itu kan. Nah, tapi kalau kalian lihat di sini di foto ini, nah ini juga netizen menduga bahwa mereka ini pergi ke apa ini, mungkin umroh ya atau apa ya gitu. Berbarengan dugaannya seperti itu ya. Dari bukti-bukti yang ada menurut si Mawanya, dia punya bukti yang kuat, makanya jaksa ini atau penuntut ini, penyidik ini udah menetapkan kasus perzinahan ya gitu. Ada yang bilang ke Mekah cari jawaban malah dibongkar sama Allah. Waduh. Karena dekatnya dengan cara yang salah, itu tanda Allah sayang. Kalau nggak dibongkar makin lama makin tersandung zinahnya. Waduh. Doa istri sah lebih dahsyat Kak. Wah mantap. Iya betul Kak, meskipun doa istri doanya di kamar gitu. Kasihan banget lihat istrinya. Ada yang bilang kayak gitu. Nah itu menurut kalian gimana nih guys? Dari videonya di Atta Halilintar dia udah mau gitu kalau seandainya nanti di poligami ya gitu, kalau asalkan suaminya sesuai menurut kriterianya dia ya. Dan kita masih penasaran sih, CCTV ini di dalam ruangan apa sih dia? Apa di kamar? Ini kok bisa ada di kamar CCTV? Nah mungkin kalau di kamar berarti kamar pribadi ya, bukan kamar hotel ya. Kalau kamar hotel ada CCTV kan bahaya ya. Nah apakah diajak ke kamar pribadinya mereka atau punya rumah lain ya, kita nggak tahu juga ya. Apakah mereka diskusi uang belanja bareng? Itu kan suami istri banget ya. Uang belanja, tolong ya nanti bulan ini segini gitu. Bagaimana nih, kita nggak tahu juga ya. Virgon pun juga ini ya, karena mungkin dari Virgon kemarin aku udah klarifikasi, aku minta maaf. Sekarang kamu mengalami pengalaman yang sama aku, masa kamu nggak ada klarifikasi? Kan sampai sekarang ini Nara tuh juga nggak ada muncul di statement, Instagramnya juga dibatesin ya komen-komentarnya gitu. Jadi apakah nanti Inara akan berlanjut ya seperti Nisa Sabian gitu, menjadi istri sah dari gebetannya sekarang? Kalau nggak salah siapa namanya? Fahmi kalau nggak salah gitu. Dan Mawa pun juga udah kalau nggak salah dia mau cerai deh kalau nggak salah ya, nggak tahu juga ya, kita tunggu kelanjutannya. Itu dia video singkat. Menurut kalian gimana tentang kasus kali ini guys, tentang perselengki perceraian ya gitu. Waduh. Tapi yang sangat disayangkan sama netizen, kenapa orang-orang yang ketemunya di pengajian gitu, taat dan tahu ajaran agama lebih dalam, kenapa malah terlibat kasus perselengki-selengkian ini ya? Namanya juga selengki kan itu urusan selangkangan ya gitu. Kenapa malah terlibat di kasus seperti ini gitu loh? Itu yang menjadi pertanyaan besar bagi para netizen. Menurut kalian gimana guys? Coba kasih pendapat kalian di kolom komen di bawah. Itu yang saya sampaikan. Thank you banget buat teman-teman yang udah support Let's Go. Kalau kalian suka dengan video ini, ada link Saweria di bawah dari Super Tank aja ya. Buat teman-teman yang udah masuk dari membership Let's Go, thank you banget atas support-supportnya. Kalau kalian pengen masuk jadi join membership Let's Go, caranya seperti ini guys. Buka aplikasi Google Chrome kalian. Copy dan paste link YouTube dari Let's Go. Terus kalian ke pengaturan, cari yang namanya minta situs desktop. Nah, setelah kalian klik,
terus kebuka deh situs desktopnya, tinggal pencet gabung atau join member ya guys ya. Thank you so much guys, mantap 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 mantap. Kita ketemu lagi di video berikutnya guys, sampai jumpa lagi, bye.